Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koirunisa dengan NIM 0801 118242 9006 dari kelompok praktikum algoritma pemrograman kelompok 1. Nah, di sini saya akan membahas lampiran soal nomor 3, yaitu buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1111, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 13, 19, 28, dan seterusnya, dimulai dari bilangan ke X. Dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih dari setiap bilangan. Buatlah dengan metode call by reference. Contoh, misalkan N-nya itu 4 dan X-nya itu 6. Lalu menampilkan deret 4, 6, 9, 13. Jumlahnya 32, rata-rata selisihnya 5. Dan itu rata-rata yang masuk itu 6 dikurangi 2. 6 dikurang 4 itu 2. Terus 9 dikurang 4 itu 5. 13 dikurang 4 itu 9. 9 dikurang 6 itu 3. 13 dikurang 6 itu 7. 13 dikurang 9 itu 4. Jadi rata-ratanya itu 2 ditambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 7 tambah 4 dibagi dengan 6. Hasilnya 5. Ini langsung lanjut saja ke programnya. Jadi yang pertama di sana buat videonya karena ini videonya itu hanya untuk iStream karena ada lampiran soalnya ini diperbolehkan menggunakan video iStream. Mengestek STD lalu file ini kita buat kunci untuk daratnya itu darat. Misalnya kita gunakan judul isi darat yang ke darat enter darat lalu kita enter sama IPX IPX koma enter sampai I 6. Ini ada pernyataan kondisi I sama dengan 0. Ini isinya deret indeks I sama dengan array I kurangin dengan 2. Ini X dikurangin dengan 2. Ini di sini I I-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini deret I ini sama dengan deret I dikurang dengan 1. Ini ditambah 2. Buat as lagi, oke. Ini itu sama dengan 2 misalnya. Terus ini deret sama dengan deret kurangin 1 ditambah 3. As ini sama dengan dikurangin 1. Pak deret
Apa biar I dikurangi 2. I dikurangi 2. Tambah lagi. Dan 1. 1 dikurang deret I dikurangi dengan 3. Nah, selanjutnya ditambah dengan 1. Ini buat tanda kurung. Nah, selanjutnya di sini juga dibuat tanda kurung ya. Oke. Nah, 1 buat tambahan lebih kecil dari N dikurangi 1. Maka ini sederet sederet yang sederet N sama X sama Y plus 1. Dalam ini itu buat yang itu ya tentukan deret deret koma koma UNT N koma UNT I itu sama dengan 0. Jadi di sini selanjutnya buat I dengan kondisi kalau I-nya itu sama dengan N, maka kita 0 itu namanya 1. Kalau tidak, kita deret I deret I dan ditambah tambahnya sam deret 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 dan lalu I 1. Kolam untuk untuk selisih untuk selisihnya untuk menghitung selisihnya untuk deret deret koma untuk deret koma NTN lagi kan lalu NT lalu INTI itu sama dengan 1.
Lalu UNT, UNTJ sama dengan 0. UNT total, total selisih. Total selisih di visualisasi sama dengan 0. Itu berisi itu sama dengan N. Sedangkan N kearitan selisih. Total selisih. Nah, kemudian di sini dikaji E, C-nya itu C. Dari I. Maka di sini dan bukan selisih dan selisih deret nomor N. Mari, mari tambah dengan 1. Lalu selisih ditambah dengan deret dengan deret I dikurang dengan deret dengan deret C di kolom. Lalu di sini X. L bukan selisih selisih deret N sama I kolom C. Oh, ini tambah satu dulu. Ini tambah 1,0 dan total selisih kurang di kolom. Ini karena ini untuk banyak selisih, untuk banyak selisih, sama dengan 1 sama MPC sama dengan 0 sama nanti total bil deret. Sini kita buat bil deret, bil deret itu sama dengan 0. Bil deret sama dengan 0. Bil deret itu sama dengan 0. Itu udah punya kondisi lagi, if
itu sama dengan R. Itu sama dengan R, maka return will deret, will bilangan deret. Will-nya will itu will dari will. Ini maka return return will solusi 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 n koma i koma c ditambah dengan 1 koma will deret tambah dengan 1 nilai R di sini kita beri selisih tapi isi itu n koma i 1 lalu 6 j-nya kemudian will deret will deret will deret di sini kait cetak yang untuk mencetak PMP deret untuk deret lalu kita buka cara ini sama dengan nol lalu di sini u itu sama dengan 9,9 di sini line line dan return itu nilai itu solusi A 4 deret deret I nah kita akan mencetak deret I lalu di sini cetak deret koma n koma i plus 1 sini kolom nah di sini ada intinya untuk intinya intinya itu sini bareng sama F kolon lalu si A,
masukkan, 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 lalu sin, sifat, kan, atau, setelah itu, ya, lalu, itu, saudara, saudara itu, daerah, and, dengan menteri, pendapatnya, untuk jumlah, itu sama dengan jumlah, sama dengan soal, daerah, n, lalu, untuk, selisih, itu sama dengan selisih, kata selisih tadi, ini, kata selisih sama selisih, daerah n, daerah n, P, P, selisih, banyak selisih, itu sama dengan ini selisih n, selisih, oh, banyak selisih sama dengan selisih, itu n, ini plot, 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 selisih, kata selisih itu sama dengan ini, plot, 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 plot selisih, dibagi dengan B selisih, banyak selisihnya, banyak selisih, lalu si ini, of, deret bilangan, deret, deret bilangan, tak, deret, n, lalu si sifat, jumlah, jumlah, nilai,
I of rata-rata selisih rata-rata selisih di sini rata rata selisih enam kemudian deselisih deselisih ini hmm, ini selisih berapa berat ini deselisih sama dengan deselisih. Nah, ya kan di sini kita masukkan jumlah bilangan itu 4 ke 6. Nah, seperti yang pada contoh soalnya sesuai. Selanjutnya di sini penjelasan program. Nah, jadi yang pertama itu ada input stream itu sebagai header yang mana untuk in dan out dan sebagainya. Hal using dengan space std itu digunakan agar pada saat kita menuliskan in dan out itu tidak perlu menuliskan std secara berulang kali. Selanjutnya di sini ada void isi deret. Lalu int deret array int r, int x, int i sama dengan 0. Inisialisasi sama dengan 0. Nah, pada baris ketiga ini itu untuk membuat fungsi isi deret untuk fungsi array deret berdasarkan pola ya. Ya. Misalnya di sini deret array. Nah, ini array ini akan diisi. Kemudian n. N itu untuk jumlah elemen dalam array. Lalu x itu bilangan awal sebagai acuan titik buat acuan ya. Nah, kemudian indeks i-nya ini awal arraynya itu dibuat 0 atau bisa. Nah, selanjutnya di sini ada if i sama dengan 0. Deret i sama dengan x kurang 2. Ini jika i adalah 0, maka dalam elemen pertama. Maka akan diisi dengan x dikurang 2. Kemudian di sini else if. I-nya itu sama dengan 1. Apabila i itu sama dengan 1, jika i-nya adalah 1, elemen kedua, maka deret, isi dengan deret indeksnya itu 0 ditambah dengan 2. Karena i-nya itu 1, 1 dikurang 1, 0, jadi 0 tambah 2. Kemudian di sini else if. Nah, jika i-nya itu adalah 2 pada elemen ketiga, nah ini isi dengan deret 1 ditambah 3. Lalu di sini else. Nah, jika i-nya itu lebih dari 2 berarti maka di sini menggunakan rumus deret array i sama dengan deret array i dikurang 1 ditambah deret i dikurang 2 ditambah 1 dikurang deret array i kurang 3 ditambah 1. Nah, di sini apabila elemen pada array itu belum terisi, kan i kecil dari n sama dengan 1, maka di sini akan memanggil fungsi isi deret, yaitu untuk i-nya itu plus 1. Isi deret lagi, kemudian i plus plus ini, i plus 1 itu sama dengan i plus 1. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi sum. Ini int deret array, int n, int i sama dengan 0. Fungsi ini untuk menjumlahkan semua angka yang ada pada dalam array deret. Nah, selanjutnya di sini if i-nya itu sama dengan 9, maka return 0. Nah, jika sudah sampai pada elemen terakhir, i-nya itu kan sama dengan n. Nah, maka rekursinya akan berhenti dan mengembalikan ke 0. Kemudian di sini ada return deret i ditambah sum deret n, i plus 1. Nah, di sini untuk menjumlahkan elemen saat deret i itu dengan
hasil penjumlahan elemen berikutnya. Kemudian inti selisih ini untuk menghitung total selisih antar elemennya. Nah, di sini inti selisih. Nah, fungsi ini tuh untuk menghitung total selisih antar elemen dalam arraynya. Misalkan di sini ada if ini itu sama dengan 0, maka return eh, kan kembalikan ke total selisih. Return itu kembalikan pada total selisih. Total selisih tadi eh, pada total selisih ini ke 0. Nah, selanjutnya if apabila j-nya itu kecil dari i, maka di sini hitung deret eh, jika j-nya itu kecil dari i, maka di sini akan hitung deret i dikurang deret j. Lalu akan dilanjutkan ke elemen berikutnya yaitu total selisih. Ini ya total selisihnya. Nah, selanjutnya jika j-nya itu sama dengan 1, maka di sini akan dilanjutkan ke indeks i plus 1. Dan deret j-nya itu akan direset jadi 0. Kan awalnya ini j-nya per 1. Sekarang i-nya itu jadi per 1. Kalau i-nya per 1 berarti j-nya itu menjadi 0. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung banyak jumlah pasangan selisihnya. Sini selisih, fungsi ini menghitung berapa banyak pasangan I, J yang dihitung di fungsi selisih ini. Nah, selanjutnya, ini ada pernyataan kondisi lagi, if ini itu sama dengan N. Nah, jika sudah sampai momen terakhir, ini rekursifnya akan dihentikan dan akan dikembalikan pada bilangan deret. Yaitu di sini bilangan deret itu sebagai untuk total pasangannya. Lalu sini if j-nya kecil dari i, maka di sini return banyak selisih dan tambahkan 1 ke bilangan deret. Dan sini jika j-nya itu sama-sama i, berarti return banyak selisih. Lalu di sini indeks i-nya bertambah 1, j-nya itu direset jadi 0. Lalu di sini ada bilangan deret. Lalu di sini selanjutnya void cetak. Nah, fungsi ini untuk mencetak deret bilangannya. Nah, if i-nya itu sama dengan n, apabila sudah mencetak semua elemen A, lalu pindah ke garis baru ini, inline. Apabila sudah cetak nih, lalu inline, pindah ke garis baru. Dan di sini ada cetak deret i, satu tanda petik, dan cetak deret i, lalu panggil fungsi cetak untuk mencetak elemen berikutnya. Di sini ada int main. Ini sebagai program utamanya. Jadi awalnya itu program akan dimulai pada bagian sini untuk menentukan jumlah bilangan. Dimana sini jumlah bilangan itu akan simpan pada variabel n untuk data integer. Kemudian yang bilangan awalnya itu yang x-nya tipe datanya integer juga. Kemudian di sini ada int deret array n. Lalu isi deret ini deret n x. Untuk membuat array deret, lalu mengisinya itu dengan fungsi isi deret. Lalu di sini ada inti jumlah dengan sum deret nx. Nah, n deret n. Lalu int total selisih sama dengan selisih. Nah, jumlah ini hasil penjumlahan semua elemen dalam deret. Lalu kalau yang total selisih ini, total selisih antara semua pasangan elemen uh, dalam array deretnya. Kemudian di sini ada inti b, banyak selisih. Ini jumlah pasangan elemennya.
Lalu di sini ada vote rata selisih. Nah, ini untuk menghitung rata-rata selisih, yaitu dihitung sebagai total selisih dibagi dengan banyaknya selisih. Lalu si out untuk menampilkan deret bilangan, lalu sini manggil fungsi cetak untuk menampilkan deret-deretnya, lalu sini si out untuk menampilkan jumlahnya dan rata-rata selisihnya, dan lalu rata-rata selisih. Nah, ya. Ini misalkan kita inputkan 4 lalu 6. Nah, jumlah bilangannya itu 4, masukkan bilangan awal itu 6. Kan di sini 4, 6, 9, dan 13. Jumlahnya itu ada 32, dan rata-rata selisihnya itu ada 5. Sama seperti yang soalnya ini, jumlahnya 32, rata-rata selisihnya 5. 7. Nah, itu 105, rata-rata selisihnya 12. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.